Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel. Pagi-pagi sudah gobios nih guys. Saya belum olahraga, belum aktivitas bergerak untuk ya olahraga ringan gitu ya teman. Cuma saya sudah gobios nih. Saya tadi di rumah ya biasa. Saya biasanya kalau pagi itu bangun, sholat, ibadah, terus ya nih yang saya lakukan bersih-bersih teman-teman. Bersih-bersih, nyiapin cucian. Dan kali ini anak-anak pada libur sekolah semua, jadi sebagian masih lanjut tidur lagi. Bunda pun juga masih papoh. Terus kalau saya karena udah habit saya bangun pagi ya, ini udah nggak bisa tidur lagi setelah pagi seperti ini. Apalagi kalau tidurnya udah cukup, walaupun semalam saya tidur juga telat juga teman-teman. Makanya sedikit saya tadi ya bangunnya lebih agak kurang pagi. Biasanya saya bangun itu jam 3-an, tadi udah subuh udah baru bangun. Karena semalam saya di Wonde sampai malam ya teman-teman. Dan alhamdulillah sobat-sobatku semua, sedikit cerita, sedikit juga penyemangat. Hari ini tuh saya ya nyoba-nyoba TikTok lagi, belajar jualan lagi, karena salah satu hal yang memang terus saya asah, yang saya pelajari itu gimana cara saya bisa berjualan. Karena jadi seorang wirausaha, entrepreneur, satu hal yang paling urgent yaitu ilmu bagaimana menjual. Nah, saya tadi juga mendengarkan dari ceritanya Mas Birto 1M. Mungkin teman-teman kalau suka di TikTok atau di nyari motivasi pembelajaran bisnis gitu ya, akan muncullah Birto ya. Nah, Birto ini masih muda, usianya masih jauh di bawah saya, tapi bisnisnya udah lancar. Tapi yang jadi sedikit pembeda adalah saat ini dia lebih memutuskan nggak mau bikin bisnis sendiri, tetapi justru dia menjadi seorang affiliate. Kenapa? Karena dia cerita saat dia memiliki pasukan sampai 700 cabang, 7 cabang apa ratusan karyawan, itu semakin bertumbuh semakin besar, dia semakin merasa keriwahan, ruwet gitu ya, karena problemnya juga makin banyak. Memang jadi seorang entrepreneur tentunya pasti akan banyak masalah yang dihadapin, dan kita harus bisa menjadi problem solvernya. Problem solver ya, kita harus penjualan barang produk, kita harus kita jaga di LL-nya. Memang keseruannya di situ teman-teman. Dan jangan dianggap jadi wirausaha itu cuma enaknya doang, bahwa nanti banyak duit, profit, tapi di behind di situ jungkir jembaliknya luar biasa. Tapi saya happy di situ, saya ngejalanin itu dengan riang gembira, karena justru kalau kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, salah satunya jadilah seorang entrepreneur. Itu nggak ada kata loyo, karena kondisi memaksa terus kita harus untuk bergerak, harus selalu inovasi, harus selalu gimana menjual gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling saya masih lemah adalah gimana caranya saya menjual. Kayak TikTok aja saya masih bingung gimana ya, konten seperti apa ya supaya produk saya terjual bagus, terus saya juga enjoy menjalaninya kayak gitu. Nah, ini saya coba praktikan. Kayak Mas Birto itu kalau review produk di TikTok gitu, ya cuma tinggal ngomong-ngomong doang sambil duduk sambil gitu terus gitu dilakukan cafe to cafe, jadi enjoy sekali gitu. Nah, salah satu hal yang jadi dream saya adalah saya tuh pengen dari mana aja, bekerja dari mana aja, bisa menghasilkan uang. Salah satunya yang dulu saya sangat dream banget adalah saya pengen adventure, traveling kemana saja ke buminya Allah itu, buminya Allah ini. Saya pengen melihat keluasan ciptaan Tuhan, ciptaannya Allah, dan pengen mentadaburinya. Karena saya merasa bahwa misalkan kemarin saya ke Purwokerto gitu ya, ke Batu Raden, di situ sangat kemaha besarnya Tuhan, dan muncul rasa, ya Allah, ternyata bumimu tuh luas, ternyata ciptaanmu tuh luar biasa. Di situ justru semakin menebalkan iman, kepercayaan, dan semangat. Nah, tadinya loyo terobati karena apa? Bisa melihat scenery, pemandangan yang begitu indah, terus bisa melihat situasi orang lain, itu bisa membuat hatiku merasa ini loh guys, merasa different, merasa semangat. Kadang-kadang lihat orang yang mungkin ada yang lebih sulit, ada yang lebih ini, itu tuh rasa bersyukurnya muncul. Bersyukur bukan wah syukurin ya, tidak, tapi alhamdulillah ternyata saya ini dibalik kesulitan saya, dibalik kekurangan saya, masih ada orang lain yang lebih parah lagi. Pada saat panca indera saya itu bisa melihat mereka langsung,
itu rasanya nyes, jadi motivasi. Saya mungkin yang tadi malas-malesan, masih ini, saya jadi termotivasi lagi. Belum lagi kalau ketemu orang yang masih banyak banget di daerah itu orang-orang yang hatinya bersih, orang yang ya apa adanya, orang yang nggak penuh intrik dan politik gitu ya. Dan itu juga bisa nyetrum energinya. Nah kembali kemarin ini saya juga kedatangan tamu orang dari Tangerang Cipondoh yang beliau ngobrol-ngobrol menceritakan kehidupannya, kesulitannya, dan entah kenapa mungkin kayaknya kesetrum omongan saya yang ada di YouTube. Waktu itu saya di-shoot sama salah satu YouTuber dan beliau nonton itu dan nyetrum kayaknya. Dan benar, saya akhirnya beliau juga cerita masalah energi, masalah sinyal, masalah vibes gitu ya. Dan ternyata yang diomongin nyambung dengan saya, walaupun ada beberapa hal yang saya juga tidak bisa menerima mentah-mentah gitu ya. Ya ada perbedaan pandangan, tapi itu sah-sah aja. Tapi overall ada beberapa titik juga yang oh iya, vibes-nya membawa bahwa kita itu bisa saling terhubung gitu teman-teman. Nah pada saat kita itu kayaknya kok saya rasakan keren ya gitu. Dan pagi ini saya dengerin Mas Berto bahwa dia seorang udah entrepreneur, wirausaha, punya pengusaha banyak, akhirnya di close atau gimana saya nggak ngerti endingnya. Cuman intinya dia udah nggak ngejalanin dan lebih memilih affiliate. Nah ada pilihan kedua, berarti dalam pikiran saya bahwa saya bisa traveling kemana aja sambil bisa nge-review produk. Bayangkan, keren nggak guys? Jadi dimanapun kita berada. Nah, kalau beliau ini kan masih cafe to cafe di area Jakarta saja. Kenapa? Kalau saya mimpinya adalah saya bisa misalkan beli camper van, rumah berjalan, rumah bergerak, keliling Indonesia, keliling dunia, dimanapun itu untuk mentadaburi ciptaannya Gusti Allah plus. Nah, juga menjemput rezeki. Apalagi salah satu hal yang kemarin saya damba-dambakan, saya cita-citakan dan saya rasakan itu nampol sekali, yaitu pada saat saya di Purwokerto. Saya itu ngerasa pada saat saya di puncaknya saya mana tadi Batu Raden, saya bikin konten, saya bikin video seperti ini teman-teman, saya pengen upload, muternya ya Allah, saya langsung camkan dalam diri saya apa ya internet ini. Dan salah satu waktu itu masih dalam pemberitaan bahwa akan ada masuk Starlink dan 2D teman-teman, apa yang saya impikan, saya cita-citakan itu sudah jadi nyata. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTuber traveler yang ada di Indonesia, kalau nggak salah sekarang di luar area, saya nggak ngerti apa di Sumba atau di NTT gitu ya, dia sudah mendapatkan. Memang mahal, kos pertamanya itu sekitar 8 jutaan lebih ya, plus bulanannya itu kisaran 800-an ribu juga gitu. Tetapi kalau kos itu bisa menghasilkan kembali, ibaratnya kalau kita sewa tempat ya, ruko gitu, saya ngontrak ini kan seper bulan itu 2 juta teman-teman. Nah kalau hanya untuk membayar, dialihkan dengan membayar untuk internet dengan kecepatan tinggi, kemarin itu saya cek, saya ngeliat di testing itu sampai 170-an. Itu katanya bisa sampai 300 kecepatannya Mbps per second. Itu udah luar biasa. Saya sebenarnya nggak sampai memerlukan kecepatan seperti itu. Yang saya butuhkan adalah stabil, upload cepat. Ya, sedangkan saya di rumah di Jakarta ini teman-teman, saya juga menggunakan yang 30 Mbps. Itu leletnya menurut saya kacau juga. Saya upload tuh lambat. Nah kemarin saya juga di rumah saya tes di tempatnya Wonda, saya coba pasang internet menggunakan ini MyRepublik. Saya belum begitu itu keluhan ya, masih nyaman karena saya belum juga maksimal testing. Yang jadi pembelajaran adalah sekarang ini bahwa menjemput rezeki itu berbagai macam cara. Cuma insight saya pagi ini adalah saya kemarin kan masih agak-agak jadi affiliate atau apa gitu, tapi bener coba saya renungkan, sambungan memang nyambung teman-teman. Bisa juga saya gitu ya bisa belajar affiliate dan moga-moga saya bisa menjadi affiliate karena gaya kontennya ini kan different nih. Kayak kemarin saya jualan, saya cuma ceplok, saya kena kick. Dan saat ini toko saya yaitu Wondes Nature, saya coba jualan madu, itu bahkan saya udah dihubungin penjualnya, saya termasuk penjual yang bagus, penjualan saya tinggi. Nah, tetapi saya kena kick 2 minggu guys. Saya kenapa gitu? Wah, ternyata salah satu hal yang saya tulis adalah di tulisannya, di judulnya itu saya overclaim guys. Di judul ada keterangan gitu, itu terjadi overclaim. Jadi misalkan bukan madu yang kena overclaim itu justru, tapi cuka.
saya kan konsumsi cuka supaya dengan minum cuka bisa mengecilkan perut. Nah kayak gini ini sudah jadi overclaim gitu teman-teman. Cuman yang ingin saya garis bawain sekali lagi ya teman-teman, bahwa sekarang ini teman-teman yang masih muda, yang masih usia muda, bahkan yang sudah tua, yang sudah pensiun, yang bingung, bisa jadi solusi kita belajar affiliate teman-teman. Jadi intinya kita tidak perlu repot packing produk, ngurusin pengiriman, salah macam. Kita cuma udah ngobrol aja gini, dodolan guys. Nah, sekali lagi saya belajar ilmu menjual. Bagaimana sih bikin konten, bikin produk yang ya wes apa anane lah. Dan sekarang ini yang ditekankan oleh TikTok contohnya ya. Dia ini konten original, bahkan YouTube kayak gini pun juga sekarang sebaiknya konten-konten original yang jangan sampai duplikat, nyolong sono nyolong sini gitu ya teman-teman. See you. Oke, ini curhatan saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.